Dahulu kala di istana kerajaan Daha hiduplah sepasang suami istri, yakni raja dan juga ratu Daha dan kedua putrinya. Suatu hari raja dan ratu memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Adinda, sebentar lagi raja dari kerajaan Kahuripan akan segera datang. Untuk apakah mereka datang ke sini, Baginda? Sudah membuat perjanjian dengan Raja Kahuripan bahwasanya salah satu putri kita akan dinikahkan dengan putranya. Apakah kita sampaikan sekarang kepada putri-putri kita, Baginda? Ini sudah saatnya mereka mengetahui tentang ini. Baiklah, Baginda, aku akan menyuruh Dayang untuk memanggil putri-putri kita. Dayang, kemarilah Dayang. Baik, Ratu. Ada apa, Ibu Ratu? Dayang, segera panggilkan Dewi Chandra Kirana dan Galuh Ajeng untuk menghadap kepada kami. Baiklah, Ratu, akan segera saya sampaikan. Dewi Chandra Kirana dan Galuh Ajeng, Raja dan Ratu memerintahkan hamba untuk memanggil kalian berdua supaya menghadap kepada Raja dan Ratu. Baiklah Dayang. Ada apa Ayahanda dan Ibunda memanggil kami berdua? Iya Ayahanda dan Ibunda, apakah ada sesuatu yang harus kami berdua lakukan? Putriku, ada sesuatu yang ingin Ayahanda sampaikan kepada kalian. Putri-putriku, ayahanda ingin menyampaikan kabar penting kepada kalian berdua. Kabar tentang apa Ayahanda? Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan besok lusa akan datang ke kerajaan kita. Lalu apa hubungannya dengan kami berdua, Ayahanda? Ayahanda sudah membuat perjanjian dengan ayahanda Raden Inu Kertapati bahwasanya salah satu putri ayahanda ingin dinikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Siapa yang akan dinikahkan dari kedua putri Ayahanda? Ayahanda dan ibundamu sudah memutuskan bahwa Dewi Chandra Kirana yang ingin dinikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Dan ini keputusannya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Permisi Ayahanda dan Ibunda, Galuh Ajeng ingin pergi ke belakang sebentar. Terima kasih Ayahanda dan Ibunda. Chandra Kirana sangat merasa senang. Sama-sama putriku. Kita akan mempersiapkan yang dibutuhkan mulai sekarang ya. Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Chandra Kirana yang bernasib baik dan juga mujur. Ia akan dinikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Kemudian ia pun mendatangi sebuah gubuk milik perempuan yang disebut sebagai penyihir. Apa yang membutuhkan gadis manis? Aku datang ke sini membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku butuh bantuanmu untuk menyihir Dewi Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Baiklah, aku akan mengutuk Chandra Kirana agar tidak bisa bertunangan dengan Raden ini. Senang bekerja sama denganmu. Ini uang sebagai imbalannya. Terima kasih. Baiklah, aku akan menyiapkan kutukan untukmu. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Ketika dalam perjalanan, Chandra Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Chandra Kirana dihadang oleh seorang perempuan yang tidak diketahuinya, yang rupanya ia adalah penyihir, yang diperintah oleh Galuh Ajeng untuk menyihir Chandra Kirana. Apakah kau Chandra Kirana? Kau terlihat sangat bahagia hari ini. Hei, siapa kau? Aku kesini untuk menyihirmu menjadi seekor keong. Apa?
Untuk apa kau menyihirku menjadi keong? Apa salahku? Yang menyuruhku untuk menyihirmu. Saudaraku, Galuh Ajeng. Saudaraku tidak mungkin melakukan itu kepadaku. Banyak omong, terima saja nasibmu itu. Tidak, jangan. Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Setelah menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan akan berakhir jika kamu bertemu dengan Raden Inu. Candrakirana telah dikutuk menjadi keong emas. Lalu ia dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Pada suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dan mencari kayu. Dan keong emas berada di dalam rumputan tempat si nenek mencari kayu. Lalu keong emas itu pun dibawanya pulang dan diletakkan di atas meja. Alangkah indahnya keong ini. Sebaiknya aku akan membawanya pulang. Sampai saat ini, aku juga belum menemukan ikan. Aku akan mencari ikan lagi. Kalau aku tidak mencari ikan, aku tidak akan makan. Kenapa aku bisa ada di sini? Sepertinya aku tadi dibawa oleh seorang nenek. Kasihan sekali rupanya nenek itu. Untuk makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Sebagai bentuk terima kasihku, aku akan membuatkannya makanan. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapatkan seekor ikan pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang. Dan sampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di atas meja sudah tersedia buah-buahan dan juga minuman yang sangat enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek menjalani kejadian yang serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di atas meja berubah wujud menjadi gadis yang cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di atas meja. Karena merasa penasaran, nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur gadis yang cantik itu. Siapakah kamu, wahai gadis yang cantik? Dan dari mana asalmu? Aku adalah Candrakirana. Aku adalah putri dari kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas. Aku disihir menjadi keong emas karena utusan dari saudaraku sendiri. Kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa yang hingga tega mengutukmu menjadi seperti ini? Baiklah, jika seperti itu, kau boleh tinggal di sini untuk sementara waktu. Baiklah, Nek. Terima kasih. Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu bahwa Candrakirana menghilang. Ia mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir yang mengetahui hal tersebut kemudian menyamar menjadi perempuan biasa untuk menemui Raden Inu Kertapati dan berniat untuk mencelakainya. Raden Inu Kertapati sangat terkejut ketika melihat seseorang perempuan yang mengetahui tujuannya itu. Ia menganggap perempuan itu sakti. Raden Inu diberikan arah yang salah. Siapa kau? Anak muda, aku akan menunjukkan ke arah desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Candrakirana. Tahu dari mana kau tujuan perjalananku? Sebenarnya kamu ini siapa? Tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari perempuan itu, Raden Inu Kertapati tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Lalu Raden Inu Kertapati memberi kakek itu makanan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik hati yang menolong Raden Inu dari perempuan sihir yang menyamar itu. Oh ini kek, ada sedikit makanan, ambillah kek. Terima kasih anak muda. Janganlah engkau mengikuti arahan dari nenek tua tadi. Sebenarnya
Dia adalah seorang penyihir yang sangat jahat. Lalu apa yang harus kulakukan, Kek? Teruslah engkau mengikuti aliran sungai ini, anak muda. Dan di ujung sana, engkau akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda. Aku akan selalu mendoakanmu. Baiklah, Kek. Aku akan pergi. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu Kertapati di desa Dadapan. Ia pun menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air, karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, ia sangat terkejut karena ia bertemu dengan Candra Kirana. Akhirnya, sihir dari perempuan itu pun hilang karena perjumpaan itu. Rupanya di sana ada pondok, mungkin aku bisa beristirahat di sana. Permisi. Iya, sebentar. Bukankah kamu Candra Kirana? Raden Inu Kertapati, bagaimana kau bisa berada di sini? Ceritanya panjang, Candra Kirana. Aku sudah mencarimu berhari-hari. Ayo kita pulang, ayahmu sudah menunggumu. Terima kasih Raden karena engkau telah menyelamatkanku. Siapa itu Kirana? Nah, ini Raden Inu Kertapati yang pernah Candra Kirana ceritakan pada nenek. Ia menjemput Candra Kirana untuk pulang, Nek. Tetapi Candra Kirana juga tidak tega untuk meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa lah, Nak. Pulanglah. Mungkin keluargamu merindukanmu di sana. Begini saja, Nek. Nenek ikut ke istana bareng sama kami. Akhirnya Raden Inu Kertapati memboyong Candra Kirana serta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Candra Kirana menceritakan perbuatan Galuh Ajeng pada sang raja juga sang ratu. Raja dan ratu sangat menyesal lalu memutuskan untuk menghukum Galuh Ajeng. Kemudian Galuh Ajeng mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena Galuh Ajeng mendengar percakapan raja, ratu dan juga saudarinya, Galuh Ajeng merasa takut. Maka ia memutuskan untuk melarikan diri ke hutan. Kemudian Raden Inu Kertapati dan Candra Kirana hidup bahagia. Hamba telah berhasil menemukan Candra Kirana. Hamba juga berhasil membawa Candra Kirana kembali ke kerajaan. Baiklah, terima kasih Raden Inu Kertapati. Dan kau putriku, mengapa engkau menghilang dari kerajaan? Ayahanda dan ibunda, di sini Candra Kirana menghilang karena ulah dari Galuh Ajeng. Jadi ini semua ulah dari Galuh Ajeng. Baiklah, setelah ini Baginda akan menghukum Galuh Ajeng. Sepertinya Candra Kirana sudah ditemukan. Aku harus bergegas pergi agar aku tidak dihukum oleh ayahanda. Janganlah engkau mengikuti. Baiklah, Nek. Terima kasih, Nek. Baiklah, Nek. Gini, diem. Nah, terus nanti pas yang sampai aku jatuh. Oke, yuk. Dua.